Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin middahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yang bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh daripada berkahnya Allah Ta'ala, bulan yang suci, yang sangat mulia ini, kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada yaumil qiyamah. Yang sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz, kemudian para fuqaha kita dan para habaib syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang Allah hormati dan muliakan Guru Haji Suryansyah SPDI, kemudian yang ulun hormati dan yang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pencinta pengajian Masjid Al-Mukarramah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua daripada umatku itu nantinya, kata beliau, masuk dalam surganya Allah. Jadi pasti kita sudah mendapat jaminan daripada Rasulullah. Di mana kata beliau illa man aba. Ada, kata beliau, di antara daripada umatku itu yang enggan nang kadahapun masuk ke dalam surga. Dikira mau nonton ini pun biar ini pasti hendak masuk surga berdan yang Allah. Ada yang hendak masuk surga, ada dakwah lah. Jangan jadi pandai. Pandai begitu ditakoni bagulan ke sekolahan, yuk presiden, anak-anak siapa yang hendak masuk surga? Yang sebertaan. Ulun dilihatnya saya ikut nggak tinggal. Siapa sebanyak pandai. Bila takoni guru, pandai kenapa yang kada masuk kada hakun masuk surga dan mengatakan kenapa? Puja sidin mohon maaf guru ulun, lo kada hendak masuk surga. Lalu kenapa kada hendak masuk surga? Ulun hendak masuk polisi aja. Puja si pakoyan banget deh. Jadi lain yang ditakuni lain yang dijawab. Nah, maka ketika mendengar daripada jawaban demikian tadi, ketika dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya umat itu nanti ada yang enggan mereka daripada masuk ke dalam surga. Lalu kalau ya Rasulullah, ujar sahabat, ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh beliau, ujar Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku ya Rasulullah, maka mereka itulah yang mengingat dengan surga. Tetapi barang siapa yang ingkar,
barang siapa yang kada peduli, maka orang tersebut adalah berarti kan meninggal dengan surganya Allah. Jadi alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan bulan Ramadan ini senantiasa Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita bercanggal beramal yang Allah. Sebab kenapa? Ketika daripada umatnya Rasulullah datangnya daripada bulan Ramadan, ini banyak macamnya manusia yang menyambut. Ada yang mereka di mana mereka ini ketika datangnya bulan Ramadan mereka menyambut dengan biasa-biasa saja. Ada rasa gembira sehingga mereka ketika mengerjakan daripada puasa mereka berpura-pura puasa. Kenapa? Mereka berpura-pura tadi menjalankan dengan puasa tersebut tadi. Oleh mereka menganggap itu adalah sekadar untuk melepas daripada kewajiban ibadah saja. Menurut mereka tadi. Padahal karena demikian itu adalah rugi kesekurang tersebut. Padahal apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ujar Rasulullah mengatakan, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang ketika ia mengerjakan dengan puasa dengan sepenuh keimanannya, ia percaya, ia yakin bahwasanya apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah ini adalah suatu keuntungan yang besar diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan sendirinya. Makanya kita gunakan baik-baik. Bahkan apa? Belum tentu kita di tahun yang akan datang bertahun lagi. Belum tentu di tahun yang akan datang kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Belum tentu lagi apa yang kita miliki sekarang ini kita dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka daripada itu, ketika Allah berikan kesempatan dengan diri kita, gunakan sebaik-baiknya untuk awal sehat. Kalau sudah ada sehat lagi kita ngalih. Kalau tahun ini kita awal berdiri, tahun ini awal kali kita berdiri lagi. Siapa tahu duduk kerja lagi. Maka dari itu kita menggunakannya. Dan ujar Rasulullah, orang yang mengerjakan dengan secara sepenuh keimanan cuma awalnya ulang apa? Wahtisaban. Dengan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada tujuan yang lain. Kalau kita begitu mengerjakan puasa, ujar sidin, aku nikah kejujurannya. Kalau meletakkan hati di sidin, ada puasa aku. Karena apa ya? Oleh lantaran aku ini berdiam di rumah untuk apa adalah tidak ada puasa atau belum untuk apa adalah aku. Ada lagi kira-kira Pak? Ada lah bisa kata lah. Ada lah Bu. Ada ya Allah. Nanti kalian itu hak adanya Allah. Ada pulang lantaran kalian itu apa? Ketika mengerjakan puasa, banyak galau. Kenapa biar puasa? Kerja sidin ya ampun nih. Padahal gawian banyak benar, audiran banyak benar di bawah kami ini. Kamu jangan menuruti anak. Pada pun puasa apa nih? Kenapa? Anak itu banyak keluar di pondok. Sepan gua mendatang ini aja apa mau ada puasa. Sepan ulun dah nak ada anak pulang. Ya kalau nah karena ini nak rugi bujur-bujur. Nak menjaga ini dan karena ini. Padahal apa dikatakan oleh Rasulullah, ujar sidin ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tiadalah seorang hamba yang berpuasa sehari pada bulan Ramadan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan lillah karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ada tujuan lain. Maka apa balasannya? Illa wa'adallahu bidzalika al-yawmi waz'ahu minan nari syab'ina harifan. Melainkan ujar Rasulullah, orang yang mengerjakan puasa dengan secara ikhlas itu tadi, Allah nantinya akan menjauhkan daripada wajahnya daripada api neraka. Itu berapa jaraknya? 70 tahun jaraknya. Hadis muttafaqun alaih, ayat 70 tahun.
70 tahun di akhirat Allah subhanahu. Di akhirat tuh dikatakan ya Allah Ta'ala nih mau mengadakan kita nih sehari di akhirat tuh sama bandingannya 1000 tahun kita di dunia. Bayangkan dia 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya Allah Ta'ala, sesungguhnya sehari di sisi daripada Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut daripada perhitunganmu di dunia. Membayangkan mau kita ibaratnya karena siksa, tak siksa, tadi yang mana, maka dijadikan sepaling ringannya seseorang ketika masuk ke dalam nerakanya Allah, saling ringannya siksanya ketika seseorang tersebut diletakkan telapak bagisnya itu dikerikil daripada nerakanya Allah. Anda kerja nih, berbeda nih. Ibarat kita tuh haramnya kan ada hendak kayak orang namanya kan apa aja kita nih menyatek ya Allah lah setelah Anda begitu tak anak kulit ini memburak langsung dilihat kepada ayo bayangkan tuh saking dasarnya itu paling ringan tuh paling beratnya paling ringan luar biasa tuh luar biasa benar-benar. Padahal ya Rasulullah di bulan Ramadan ini istimewa banget. Kenapa ya Rasulullah demikian? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takunna sanatu kulluha Ramadan. Andai sekiranya ya Rasulullah umatku itu mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap bahaya dijadikan satahunan di bulan Ramadan aja. Kira-kira apa aja lah, kalau satahunan lah, ya Ustaz. Ayo biar satahunan aja. Kenapa jadi demikian? Sampai Rasulullah menekankan demikian. Yang pertama, li'anna hasanata bi mustami'atun ya Rasulullah, karena di dalam bulan Ramadan itu kebaikan terhimpun tak kumpul pada anak. Jujur kada? Jujur kada? Oh, jujur kada? Ada uringan kalau terkait mengupiaran menolak. Waktu di bulan di luar daripada bulan Ramadan, kira-kira kita bermajelis tiap hari umpamanya kan ini. Kira-kira ada manusia yang kira lainnya sembayangan kebanyakannya lainnya. Ada kira-kira? Ada lah. Ada. Nah tadi waktu kita di luar bulan Ramadan, Al-Quran sampai pada masuk bulan Ramadan bersih, kita baca. Nah tadi kalian berjamaah ketika masuk bulan Ramadan, berjamaah, berkumpulan, bahkan kadang-kadang ada kelihatan hidungnya gitu. Ketika masuk di awal bulan Ramadan ada dahuluannya sidin, paling ungkap pulang. Hibah langsung masjid langgar hibahan dan ada muat istimewa. Cuma nih kita ini unik juga bang, kita pertama nih ya Jepang kalau manusia ini hibah dolar. Ini playnya mulai pada tangan kita kemana? Kalau manusia ini hilangan pulang. Nah, bagaimana ulur mana lah? Mencari lo ya Allah persiapan kalau mungkin ya Allah lah. Tahu yuhan, tahu juga. Tapi kena bila ujungnya pulang tadinya tadi minggu bangun bulan salah pulang masjid. Makanya ada berjangka, ada berjangka. Makanya ujar Rasulullah tadi mengatakan kalau man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, apa ujungnya pulang barang siapa yang mengerjakan puasa dengan sepenuh keimanan, kemudian dengan secara ikhlas, dijauhnya mulai dari awal sampai terakhir, ada bahanu aja turun bahanu ada, bahanu sembahyang, bahanu puasa, bahanu ada. Nampak ya Rasulullah bila mengatakan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ya ampuni dosa kita. Ayo, nang dosa kita nang di luar di perbuatan kita ampuni langsung. Asal digawe bujur-bujur, jangan bahan puasa, bahan kada, bahan sembahyang, bahan tertinggal, kerawan tetap tertolak sudah syaratnya. Intaba satu, intaba masrur. Jadi setiap segala sesuatu itu ada syarat-syaratnya. Ya Allah kita bila kurang sebuting syaratnya tertolak itu sudah ini luar biasanya.
Nah tadi ibaratnya kita ada biasa makan buah-buah wadai macam-macam bentuk wadai. Ketika masuk di bulan Ramadan, makan ada makan di rumah, asal rajinnya turun ke masjid, turun ke nangga, makan dia tuh. Nyamannya. Makanya tuh jangan awal setahunan jangan kata ya lah. Ini nyaman gak makan nyamannya tadi. Jangan awal bahaya. Apa lagi yang berikutnya? Maka Rasulullah yang berikutnya pulang. Wa da'awatan mustajabatun. Doa kita itu mustajab, dikabulkan langsung oleh Allah Ta'ala. Yakin dia berdoa. Jangan ragu apa aja yang minta sebenarnya. Cuma kita berdoa itu harus dengan penuh kesungguhan. Jangan ketika berdoa kita mengoler. Begitu kita di antara jemaah berbagai macam bentuk dia berdoa. Ada yang ketika berdoa mengangkat tangan, amin, disini amin. Ada yang berdoa ketika mengangkat tangan, amin. Ada orang yang berdoa yang lebih sungguh ketika berdoa, mengangkat tangan sini. Cuma mau di masjid jangan kayak ini, boleh biarlah. Kalau punya doa si imam habis lilih kami yang benar. Ya Allah ini luar biasa. Mau di rumah ayo jatah malam biar gitu orang baik. Ya berdoa semua berdoa. Cuma ada orang yang berdoa bisa ini doanya bisa banyak di atas petang paha ini nah. Paha ya Allah. Amin sini. Amin, amin, amin. Ini orang berdoa ini kan serius, makanya dia hatinya tuh kayak ini. Ya Allah, bila dia mengabulkan doanya alhamdulillah, bila dia kada mengabulkan ada apa dua, ya kata tak. Makanya kan ada kabul tu doa. Lihat apa? Bangunin. Kada bersungguh-sungguh jadi kita. Kada bersemangat. Ya Allah, makanya bujur-bujur kita bila berdoa tadi angkat bujur-bujur, bersungguh kita. Wasi kita berharap bujur. Dan di setiap doa yang kita panjatkan bisa langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Andai sekiranya Allah akan mengabulkan dengan doa kita, bisa jadi doa kita tadi ditunda. Amun juga ada demikian, bisa juga doa kita itu ditukar dengan yang lain. Kita minta seumpamanya nih, mudah-mudahan pada jagian ketika berusaha banyak dapat untung, kawa naik haji, kawa umrah kena. Ini mengharap benar kita nih. Ulang-ulang tiap tahun dibaca, ternyata doa yang kita baca itu kayaknya kan dikabulkan jadi oleh Allah Ta'ala. Sudah berdoa nih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kalau tidak, kita lihat dulu. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu ditukar oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Makanya apa? Mana tahu kita di antara daripada keluarga kita mungkin ada yang hendak kena musibah, ujar Allah Ta'ala ganti dengan ini nah. Daripada mengabulkan doanya lebih baik ini aja dipilih. Nah, jadi jangan boleh kita berdoa. Makanya hati-hati ketika kita mengeluarkan kata-kata tadi, jangan sembarangan. Ini tadi, hal demikian itu berpengaruh. Nah, ini tadi, kalau memang ada yakinkan di akhirat tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini tadi. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah selain daripada kebaikan terkumpul, kemudian doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa? Wa junuba maghfuratun, dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi dosa-dosa kita itu pasti sudah diampuni oleh Allah Ta'ala asal kita awal menjaga dengan puasa kita ini, yakni jangan sampai menimbulkan sesuatu hal yang dapat membatalkan daripada puasa kita ataupun membatalkan daripada pahala-pahala puasa kita. Itu tidak betul-betul. Dan yang berikutnya adalah yang keempat. Ujar Rasulullah SAW adalah yang keempat ini adalah wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menyatakan kita, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah,
Maka barang siapa yang memperbuat suatu hal kebaikan sekecil jarak halus benar, maka ia nanti akan melihat dengan apa yang diperbuat. Dan barang siapa yang memperbuat dengan sesuatu kejahatan sekecil apapun yang diperbuatnya, maka nanti akan dilihatkan dengan dirinya tadi. Untuk sementara kita hidup ini ada bahaya dulu, belum lagi. Kayaknya dilihatkan untuk ketika seseorang hendak manja, ketika sudah nih hendak mau jadi di ujung gunung ini, nah situ diputarakan kasetnya, nah dilihat apa, kayak apa gambaran kehidupan kita. Mulai daripada kita harus terus sampai daripada ajal kita. Makanya lihat ketika orang meninggal, ada mukanya mencemburu, ada yang mukanya mengerikan tautannya, ada yang mukanya tersenyum yang melihat oleh apa? Sebab ketika waktu sehatnya, ketika waktu hidupnya dulu, ia senantiasa memperbuat dengan hal-hal yang baik, sehingga dia gembira dengan hal tersebut tadi. Ini tadi. Jadi jangan kita anggap kayak demikian tadi, anggap kita remeh, jangan. Itu berpengaruh hidup jujur. Yang berikutnya lagi, ujar Rasulullah SAW, apalagi ada lagi golongan, di mana golongan itu tadi ia tidak melaksanakan daripada puasa. Kenapa sebabnya ada melaksanakan puasa? Dikarenakan adalah mereka ini tidak terpanggil hatinya. Ada terpanggil, ada tergerak. Hatinya keras bagaikan batu, hitam bagaikan daripada malam. Baisi matanya buta, baisi telinganya tuli. Mata melihat saja. Orang lagi baju pulakan ke masjid, pula kalanggar segala macam. Tadinya mendengar aja daripada hal-hal yang baik dipadahkan keistimewaan ada tergerak hatinya. Makanya pasnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 terkatakan ya Allah Ta'ala apa memperingatkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nah panggil itu berimannya aja. Ya Allah, nak merasa kali beriman, usah. Dia nggak percaya aja, nggak percayanya demikian tadi. Maka diwajibkan atas kamu untuk mengerjakan puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu. Tujuannya apa? Satu aja, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya apa? Apa yang diperintahkan jalankan, apa yang dilarang maka kita mengusahakan untuk menjauhinya kayak apapun caranya. Atau sudah kurangnya nyaman katanya. Maka daripada itu, ketika kita di dalam melaksanakan daripada puasa ini, kita berhati-hati di dalam hal segala macam. Bagaimana aja Rasulullah memperingatkan, inna ummati lam yujadu maka syahra Ramadan. Bahwasanya beberapa orang daripada umatku, yaitu mereka itu tidak diberi pahala ibadah yang dikerjakannya. Ada digaul. Kenapa? Sebab oleh karena menjaga. Makanya dikatakan khamsatu asya'a tutup itu sauma ay tubtilu sawaba. Ada 5 hal ya Rasulullah, yang mana 5 hal ini dapat menghilangkan daripada nilai-nilai pahala puasa kita. Jadi orang juga mau puasa, cuma puasa itu hilang kita. Kenapa? Sebab yang pertama ajar Rasulullah al-kizbu, lantaran berdusta. Jadi dalam puasa ini jangan anak berdusta, kecuali jangan berdusta, jangan anak menipu orang, jangan anak bersoal, jangan anak beromel segala macam, jangan. Puasanya kada batal, nah dibatalkan adalah pahalanya. Pahala puasanya luar biasa. Kalau kita mengerjakan sembahyang semalam berapa nilainya? Ketika kita melaksanakan berjamaah, tahu kita sudah 25 sampai 27 derajat, bahkan lebih demikian. Ketika seseorang bersedekah, satu dari keluarkannya bisa diganti 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Tetapi ketika seseorang melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin,
maka ujar Allah Ta'ala, aku kena membalas dengan puasanya tuh. Makanya kita kadang mau menilai kayak puasa orang luar bawah. Oleh Allah Ta'ala langsung membalas itu. Kita kadang bawa ngomong itu tadi. Ada begitu, makanya kita disuruh sebaik mungkin menggawinya. Nah, kedua, merusak daripada pahala pada puasa seseorang al-ghibah, memandir orang. Nah, pandir air. Makanya puasa jadi pandir. Yang anak kumpulan, ini kumpulan berpandir pertama ini baik aja dulu 5 menit kemudian bagus saja, 10 menit kemudian buka sudah kemana-mana kan bisanya. Ya Allah, masa maka pulang unik ini semakin heboh pemandirannya tuh semakin baginya tuh boy. Percayalah biarlah begitunya sudah dasarnya berpandir sehingga raminya. Nah pulang dipandirinya ada datang berpandir tuh begini. Ada tahu itu kok nggak tahu kan habis kita makin bagus suara kan menyaring bangga kita ya lagi bang itu bang dia tuh dia ada dia ada ini ada bangnya hotel lah ini kata ibu-ibu aja ya Allah bapak-bapak yang bisa jual ya Allah tapi benar tak ini bang. Nah kedua apa wal namim adalah mengadu domba orang lain. Pemandiran orang sampaikan lawan keseputingnya, akhirnya orangnya tadi gara-gara pemandirannya tadi bakal lahir orang, dan kadang rumah tangga orang disahikor, boleh ini bakal lahir gara-gara ini jual. Maulah pemandiran, ingat orang yang senantiasa berbuat hamim, biar orangnya ibadah, biar orangnya banyak bersedekah. Bila dia memperbuat dengan hamim, la yadkhulul jannah, Nabi tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Pernah ada seseorang mengadu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan wahai Rasulullah, ia ini orangnya ahli ibadah, sembahyang tahajud, sembahyang malam digawinya, orangnya pulang dermawan, pembagian dan pemalas orangnya. Pokoknya jangan tak cuma sabuting ya Rasulullah. Bilanya bapak dia sakit itu orang, Maka ketika mendengar demikian apa ya Rasulullah, tahiyah binar, maka perempuan itu masuk ke dalam neraka. Makanya dikatakan ma khalaqallahu fil insan abdala minal lisan. Tidaklah Allah menciptakan kepada manusia itu yang lebih utama adalah lisannya. Kenapa? Sebab bisa yudkhilul jannah wa yudkhilun nar, bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, tetapi ingat bisa juga memasukkan ke dalam neraka Allah. Makanya jadikan akan pemajaran ya Allah. Kemudian apa lagi yang keempat? Ya Rasulullah, jaminul gumus, orang yang bersumpah palsu. Nah, jangan pati hanya bersumpah. Bagi belum puasa nih, kalau kita makan sumpah gitu. Ya Allah jangan, demi Allah, aduh sama itu kenalin dikit. Ya Allah. Kemudian yang kelima apa? Wan nasru bisahwat. Kemudian yang lima ujar Rasulullah, yang dapat menghapus nilai pahala seseorang tadi adalah memandang dengan syahwat. Nah, makanya kita ada disuruh puasa banyak-banyak keluar. Kalau kita sore-sore kita ngabuburit ya, kalau kita tahiyat kita ngalih ya lah. Ya, kalau kita bergerak engkol bisa batal pahalanya. Iya. Kalau kita melihat orang yang ada, kita nonton TV kan juga bila terlihat nanti mencari maka akan membatalkan dua dengan yang kalau puasa kita melihat handphone buka bina aduhai orangnya dan yang dilihat ini bina nyalak mata. Nah ya itu sudah hati-hati benar tak? Gerijut engkol ya sudah tak? Jadi yang besar kan ada hati benar mata dibuka gitu kan. Bukan sengaja bang ya, makanya jangan mengeluar, ya Allah. Yang itu mengeluar, buring dia mengada. Bila uyuh buring ya Allah, kena mengaji pulang itu bang. Bila keluar seperlunya aja, ini bang itu. Makanya disuruh di bulan puasa ini adalah perisai puasa, perisai dari segala-galanya.
namun buat yang ada baik itu kita akan bertahan. Dan kemudian sambungannya yang berikutnya ditanyakan oleh sahabat, ujar sahabat, ya Nabi Allah, ma khismuhum, apa sebenarnya kehinaan yang mereka perbuat di bulan Ramadan sehingga kada mendapatkan nilai yang pahala apa-apa? Maka dijawab oleh Nabi, Yasidin, man intahaka bihi muharraman aw amila syai'atan aw syaribal khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan. Mohon maaf ibu menyampaikan jalan. Jadi ujar Rasulullah, barang siapa yang membuka Nabi haram makan. Mohon maaf, tidak bulan Ramadan kalau ini jualan nasi, jualan makanan rokok, jangan song membuka. Apalagi buat tulis khusus untuk orang yang ada puasa. Memang orang datang sini tak punya puasa ada. Tak mungkin kalau kita melakukan itu aja kalau ini terus itu berbarkah kan. Makanya tuh kisah Paloi ini. Melihat ada warung yang itu tadi orang jauh dari pulang berjualan utang Paloi ini. Ya di Paloi, dia Paloi sini ada. Yang tadi kada rajin ke masjid Kelanggar rajin. Kenapa dia pindah rajin lagi pun itu nak Kelanggar ke masjid di pinang ini akhirnya. Sekalinya imbas turun di masjid, manyang palang orangnya mana kawang jabrai dari besok. Jadi barang itu nggak itu batisnya kelihatan tutup kan muka kelihatan batisnya. Nabi ini nanti lawan batis nabi kayak itu kan yang Nabi ini gawian nabi pun oleh Nabi ini penuntut ilmu ada konsidin bamamai bila bamamai bilang para puasa bagi pengwalan ya Allah. Makanya kita bila bersilah itu jangan mau ditang orang banyak. Bila tang orang banyak biarnya salah di lawannya. Jangan ada supan sidin. Jadi bina nabi apa bila tak sidin ayo hai sidin. Pas lengah kalau ini tadi kenyamanan makan rupanya angkat batis tinggal sandal. Deker nang bini ya sandal, jadi kain nang bini bawa nang bini kulit. Tentang makan pola medis sendal ada. Mau sandal kuning ada. Bayar kulit pinaliut kisah pola ini. Kayak orang pasar juga gayanya. Pura-pura ya Allah. Dilihatin nang bini bagus kalau wannya kan pemamai aja nang bini tadi. Dia tak nang bini ya. Biar sudah sore mulai pulang orang bacaan menakuni pada mainnya aja apa kita kanan hari ini mantap dan bini punya nak tenang aja pian sudah orang siapakan di kota Tudung dan pian saya menikmati aja lagi bapak yang membuka si paloi pak kalau sandal dua apa hendak sarik kenapa sarik itu buktinya ya sukan sarungan jadinya itu kadang baik kalau coba pun kita mau wanita orang banyak ribut jadinya nasukan apa keluarga kita nasukan entah deh akhirnya apa hampir sarungan balai tuh bagus banget aja nabi ini tante makan dong pemurah terus ibaratnya puasa ada menustai ada untungnya ada untungnya ini tadi jadi hati-hati benar jangan melakukan demikianlah jauh diharamkan atau jelaslah orang tersebut memperbuat sesuatu kejahatan atau syaribal khamran atau yang meminum minuman keras atau zina atau yang memperbuat daripada perbuatan zina. Siang orangnya puasa, mengaji orangnya, ke majelis ilmu orangnya, bayar malam kalau buat timbul publik penyakit. Nah, tapi sandal orang di masjid yang baik-baiknya sembunyinya. Ini buat kejahatan orang ini. Atau mau pulang berbuat zina baca carinya siang ada pakai jalan malam orang mencari ini kalau minum minuman keras boleh esok puasa orangnya kata bawa ujar Rasulullah lam yuqbal minhu Ramadan ditolak oleh Allah Ta'ala daripada puasa yang tertolak dah rusak sudah ada apa lagi makanya kam min sa'imin laysa min siyami illa zu'u wal 'atasu. Berapa banyak ujar Rasulullah orang yang menggawi dengan puasanya ujung bandarnya melainkan Nabi dapatnya cuma lapar dan haus. Ini tadi nampak pulang sambungannya. Maka bila mana yang memperbuat daripada hal-hal demikian
ولنعه الله الملائكة في السماوات إلى مثل من الحول. Maka ujar Rasulullah, dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya yang berada di dalam lapis langit. Dilaknat orang tersebut. Jawabian makanya kita nomor ini bahari teh dulu. Ya Rasulullah, bahari dulu. Yang mau dipura-pura macam jangan. Bahkan Nabi khawatirkan fa in mata bihima bainahu wa baina Ramadan falaysa lahu indallahi hasanatan. Maka jikalau ia mati di dalam daripada antaranya dengan antara daripada Ramadan yang akan datang, orang tersebut falaysa lahu indallahi hasanatan, maka tidak adalah bagi orang tersebut di sisi Allah sedikit pun suatu kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini jangan dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.